Konstruksi hijau ialah sebuah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan terciptanya konstruksi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemakaian produk konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dalam pemakaian energi dan sumber daya, serta biaya rendah. Gerakan konstruksi hijau ini juga identik dengan sustainabilitas yang mengedepankan keseimbangan antara keuntungan jangka pendek terhadap risiko jangka panjang dengan bentuk usaha saat ini yang tidak merusak kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masa depan. Aplikasi dari konstruksi hijau pada tahap perencanaan terlihat pada beberapa desain konstruksi yang memperoleh award. Sebagai desain bangunan yang hemat energi, di mana sistem bangunan yang didesain dapat mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan tata udara. Selain itu, berbagai terobosan baru dalam dunia konstruksi juga memperkenalkan berbagai struktur yang saat ini menggunakan limbah sebagai salah satu komponennya, seperti pemakaian fly silica film pada beton siap pakai dan beton pracetak. Selain itu, terobosan sistem pelaksanaan konstruksi juga memperkenalkan material yang mengurangi ketergantungan dunia konstruksi pada pemakaian material kayu sebagai perancah. Pemakaian material atau bahan bangunan yang banyak digunakan seperti kaca, beton, kayu, aspal, baja, dan jenis material lainnya ditengarai dapat menimbulkan efek pemanasan global yang signifikan dan menyebabkan perubahan iklim di dunia. Ingatkan, penggunaan kaca gelap atau kaca yang memantulkan cahaya matahari yang bisa digunakan pada gedung-gedung tinggi atau bertingkat yang biasa disebut dengan kaca film ribbon. Jelas-jelas itu sangat merugikan karena menghantarkan cahaya matahari kembali ke atmosfer bumi dan terjadi penumpukan sehingga suhu bumi semakin panas. Keunggulan Summarecon Bandung. Yang pertama, flexibility. Buat sebagian orang, work from home dilakukan dari kamar tidur, ruang tamu, bahkan dapur. Produktivitas dari rumah ini menjadi acuan bagi Summarecon Bandung dengan mengedepankan flexibility. Penghuni bisa menentukan sendiri fungsi ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Rancangan serba compact ini ditujukan agar penghuni bisa nyaman work from home sekaligus melakukan aktivitas lainnya di ruang yang tersedia. Yang kedua, breathable. Area dalam dan luar yang terintegrasi akan menghasilkan ruang yang luas dengan memanfaatkan pencahayaan alami. Yang ketiga, indoor-outdoor. Konsep indoor-outdoor ditujukan agar penghuninya dapat mendapatkan sirkulasi udara segar dan sinar matahari secara seimbang. Yang keempat, compact. Summarecon Bandung ini dilengkapi fasilitas sistem keamanan selama 24 jam. Clubhouse yang terdiri dari kolam renang dan area bermain anak-anak, jaringan internet fiber optik, dan pengelolaan klaster dari Town Manajemen Summarecon Bandung. Hunian 2 lantai ini berada pada pengembangan klaster seluas 7 hektar. Summarecon Flora, uang yang besar tidak selalu memberikan kesan cukup. Lain halnya dengan ruang yang efisien, ruang yang banyak pun tidak selalu memberikan kesan cukup. Lain halnya dengan ruang yang fleksibel. Konsep hunian ini berawal dengan menggabungkan efisiensi dan fleksibilitas. Ruang untuk menciptakan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini. Dengan tetap mempertimbangkan integrasi dalam dan luar. Dengan demikian, di masa kenormalan baru ini, para pengguna bisa menentukan sendiri fungsi ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, ruang dalam dan luar yang terintegrasi akan menghasilkan ruang yang luas dengan memanfaatkan pencahayaan alami serta ventilasi udara yang memungkinkan rumah bernafas secara alami. Konsep arsitektur di atas juga diimbangi dengan penggunaan furnitur yang relatif simpel, kompak, dan fleksibel. Masjid yang nantinya akan menjadi salah satu ikon baru di Jawa Barat, ini peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Pada waktu itu yaitu Ahmad Heriawan dan Deddy Mizwar. Sedangkan nama Al-Jabar dipilih dari salah satu nama di antara 99 Asmaul Husna yang berarti Maha Kuasa atau Maha Gagah. Kelak, masjid ini dilengkapi oleh berbagai fasilitas yang bisa digunakan untuk beribadah. Fasilitas apa saja yang akan dibangun di Masjid Al-Jabar? Masjid dengan kapasitas sekitar 60.000 jamaah akan dilengkapi fasilitas seperti perpustakaan, tempat untuk manasik haji, pelatihan, penginapan, tempat pertemuan dan seminar, dan juga museum.
Nantinya Masjid Agung ini akan dilengkapi oleh Museum Asmaul Husna, Museum Nabi Muhammad SAW, Sejarah Islam Indonesia, dan Sejarah Islam di Jawa Barat. Biaya pembangunan masjid yang terlihat megah ini merupakan APBD Jawa Barat tahun 2017 dan diperkirakan menelan biaya sekitar 600 miliar hingga 1 triliun rupiah. Danau buatan yang ada di sekitar Masjid Al-Jabar selain untuk mendukung pembangunan masjid juga berfungsi sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Bandung setara 15 meter kubik per detik. Selain sebagai sumber air, keberadaan danau buatan tersebut memiliki fungsi sebagai pengendali banjir dan konservasi habitat. Konon kedalaman danau buatan ini sekitar 3 meter dan mampu menampung curah air hujan yang tinggi. Dan penggadaan danau buatan yang sendiri dibangun secara paralel dengan Masjid Terapung. Saat ini pembangunan Masjid Al-Jabar memasuki tahap ketiga dan ditargetkan akan selesai pada bulan Desember 2020 nanti. Menurut Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Ridwan Kamil, setiap sudut masjid diusahakan memiliki manfaat. Pembangunannya harus memperhatikan aspek fungsional dan ketersediaan fasilitas. Stadion adalah sebuah bangunan yang umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, di mana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk bagi penonton. Stadion tertua yang kita kenal adalah sebuah stadion di Olimpia, Peloponnesos, Yunani yang telah menyelenggarakan Olimpiade kuno sejak tahun 776 Masehi. Stadion umumnya digunakan untuk merujuk kepada bangunan yang menyelenggarakan kegiatan luar ruangan atau yang disebut juga dengan outdoor. Sementara bagian kegiatan dalam ruangan bangunannya disebut gelanggang. Stadion modern seringkali mempunyai atap di tribun penonton, tetapi ada pula stadion yang tak beratap sama sekali maupun yang malah menutupi keseluruhan stadion. Meskipun masih terdapat banyak stadion yang dirancang agar penontonnya berdiri, demi alasan keselamatan, ada stadion-stadion yang kini telah memasang bangku bagi seluruh penontonnya. Di Indonesia, stadion terbesar adalah Stadion Internasional Jakarta, yang disebut juga JIS. Di Jakarta yang bisa menampung 82.000 penonton, diikuti Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta yang dapat menampung sekitar 88.306 penonton. Lalu Stadion Palaran di Samarinda yang menampung sekitar 60.000 penonton. Ada pula Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya yang berkapasitas 55.000 penonton. Dan juga Stadion Utama Riau yang mampu menampung 45.000 penonton. Lalu terakhir Stadion Utama Sepak Bola, Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang berkapasitas 50.000 penonton. Kondisi awal Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Stadion Gelora Bandung Lautan Api berada tepat di cekungan Danau Purba Bandung yang tanahnya mudah amblas dan dibangun setinggi 5 meter dari permukaan tanah. Namun karena lahan yang digunakan lunak, ketinggian akan turun 1,7 meter hingga ketinggiannya menjadi 3,3 meter. Oleh karena itu, sampai tahap pelaksanaan, proyek hambatan utama adalah pengurugan tanah dan keterlambatan perizinan ke PU untuk bukaan akses tol untuk pengangkutan material. Tanah untuk bangunan stadion adalah 24,5 hektar. Sementara kalau dengan fasilitas pendukung lain ditargetkan 40 hektar. Pendanaan kesepakatan awal tadinya MOU antara Pemprov dengan Pemkot Kota Bandung tahun 2008 disepakati proporsi anggaran 60% provinsi, 40% Kota Bandung. Dengan catatan, tanah dan gedung stadion akan jadi aset provinsi. Perkembangan terbaru MOU 27 Desember 2009, proporsi anggaran tidak ada lagi, maka Stadion Gede Bage akan dibangun dan menjadi aset Kota Bandung.